Pada suatu kali ada 5 pendeta dari Rusia, dan dia dihajar dengan rezim komunis yang begitu luar biasa. Dia disiksa, dimasukkan penjara, ditorture, disiksa, dan disuruh menyangkal imannya. Dan 5 pendeta dari Rusia ini, dia tetap berpegang pada imannya. Kau ya, if you can beat them, kalau kamu gak bisa kalahkan mereka, join them, masukkan dalam hati mereka. Sudah tahu apa yang dia buat? Si rezim komunis berkata, kita tidak bisa menaklukkan iman para hamba-hamba Tuhan dari Rusia ini. Sudah, itu siksaan di Rusia. Kuku dicabut, dipukuli, ditampar, ditelanjangi, disuruh jalan di tempat salju. Dan mereka berkata, aku tidak akan menyangkal imanku. If you can beat them, kalau kau gak bisa kalahkan mereka, join them. Sudah tahu apa yang terjadi? Dilepas. Tiba-tiba si rezim komunis kata, kirim ke Amerika. Dan 5 hamba Tuhan ini terbangkan ke Amerika. Lepaskan mereka. Biarkan mereka hidup dengan kesenangan dunia. Sudah tahu? 5 hamba Tuhan ini, pada saat disiksa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak ada satupun yang gugur. Tapi begitu dia dimasukkan ke Amerika, lihat semua kesenangan dunia, lihat harta, lihat tahta, lihat wanita, 5-nya tumbang. If you can beat them, kalau kau gak bisa kalahkan mereka, join them. Cemari hatinya, rusak hatinya, kasih kumpulan yang salah, biar terus masuk. Dia dengarkan semua yang negatif, semua yang dari dunia masuk, biar hatinya terkorupsi, biar hatinya berubah setia, biar hatinya tidak cinta dan tidak takut akan Tuhan lagi. Sudah 5-5 tumbang. Setan punya cara. Aku gak bisa kalahkan kamu, aku akan rusak hatimu. Gak apa-apa, judi-judi kecil tuh gak apa-apa, yang penting kan gak besar. Nonton pornografi sedikit-sedikit tuh gak apa-apa, yang penting kan tidak melakukan. Berzina sedikit tuh gak apa-apa, yang penting kan kita tidak melanggar firman. Siapa ngomong? If you can beat them, kalau kau gak bisa kalahkan mereka, kau akan dicemari hatimu sedikit demi sedikit. Saudara, saya harus radikal untuk ngelepas pornografi dalam hidup saya. Saya harus garis. Saya gak bisa kompromi sedikit-sedikit, saya gak bisa. Kenapa? Hati saya cemar, hati saya rusak, dan saya terikat lagi. Kalau engkau mau lepas, setan cuma punya cara. If I cannot beat you, aku gak bisa kalahkan kamu, I will join with you. Aku akan masuk ke dalammu. Dia akan cemari hatimu, dia akan rusak hatimu. Gak apa-apa, berdosa sedikit gak apa-apa, bawang putih itu gak apa-apa. Semua kan karena aku anugerah. Kalau gak anugerah kan gak bisa. Terus masukkan, terus masuk pelan-pelan. Dia kerap hatimu. Dengarkan baik-baik, Lucifer jatuhkan apa? Kerap hatinya. Hatinya mulai tercemar. Dia berkata, aku ternyata seperti Tuhan. Bam! Jatuh. Hanya satu yang membuat kau bisa tetap berdiri, enduring forever. Takut akan Tuhan. Dan kau akan berkata, aku jauhi segala kejahatan kalau aku takut dengan dia. Dan itu yang Tuhan Yesus pernah ngomong di Yesaya 11 ayat 2. His delight, kesukaannya, kecintaannya adalah takut akan Tuhan. Itu bukan perjanjian lama. Ibrani berkata, ayat ini berkata bagus sekali. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Alkitab berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Apa itu? Kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah itu adalah
api yang menghanguskan. Mari engkau beribadah dengan hormat dan takut, dengan cara yang berkenan. Kenapa? Ibrani perjanjian baru berkata, karena dia all consuming fire. Dialah api yang menghanguskan. Kalau engkau ada rasa hormat dan takut akan Tuhan, Tuhan akan jaga hidupmu. Tapi kalau kau sudah tidak ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan, kau akan mendekati kejahatan, kau akan diinfiltrasi. If you can't beat you, dia akan masukkan, join them, masukkan dengan dia, dimasukkan dalam kumpulan yang salah, dimasukkan orang-orang yang bisa menginfiltrasi. Saudara mulai dengarkan perkataan, iya ya, benar ya, pelayanan buat apa ya, dia nggak ngasih makan. Mulai saudara mendengar, Shema Israel, dengarkan Tuhan Allahmu, jangan dengarkan perkataan yang salah dari dunia. Karena Alkitab berkata, rasa takut dan hormat akan Tuhan, enduring forever, membuat engkau bertahan di hadapan Tuhan.